Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023. Program studi bimbingan konseling dengan nomor induk mahasiswa 239020495026 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan konseling individual, teknik Solution Focus Brief Counseling atau SFBC. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Mari. Silakan duduk, Nak. Mau duduk di mana yang kamu anggap nyaman? Bisa? Duduk di situ nyaman. Oke. Halo, bagaimana kabarnya, Nak, hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Baik, sehat, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah mulai ujian ya? Sudah Ibu. Sudah bisa nggak kerja soalnya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Tadi ujian apa sih? Tadi ujian bahasa Arab sama PKN. Bahasa Arab sama PKN. Iya. Bahasa Arab siapa ya yang ngajar? Ustadz Fakih. Ustadz Fakih. Iya. Kalau PKN? Bu Leoni. Bu Leoni. Habis ini ada kegiatan nggak? Ini jam istirahat sih Ibu. Jam istirahat. Gak apa-apa ini. Iya. Ibu ganggu jam istirahatnya. Iya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kebetulan udah selesai ujian. Udah selesai ujian. Oke. Tadi kesini udah makan belum? Udah. Makan Mas, apa? Tadi beli nasi ayam di kantin. Enak nih nasi ayam ini. Tadi kemarin penjengukan ibu sama ayah datang nggak? Enggak. Nggak datang. Enggak. Nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa telepon ya. Iya. Ayah sama ibu tinggal di mana sih, Nak? Di Kota Raja. Kota Raja. Ya. Berarti dekat dari sini ya. Kamu ini berapa bersaudara sih, Nak? Saya 2 bersaudara. 2 saudara. Iya. Anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Iya. Kakak cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Iya. Kalau kakak sudah keluarga belum? Belum. Ini baru lulus kuliah kemarin. Lulus kuliah. Nah, dia nanti habis SMA mau lanjut di mana? Mau kuliah nggak? Insya Allah Ibu mau. Mau kuliah. Iya. Terus kira-kira mau ambil jurusan apa? Nggak tahu Ibu, masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi ada planning masuk di Syariah Islam. Syariah Islam. Iya. Bagus. Nah, kalau begitu. Akhir-akhir ini masih banyak kegiatan pondok nggak? Akhir-akhir ini fokus ujian Ibu. Tapi kemarin habis selesai kegiatan pramuka. Oh, habis kegiatan Iya, pramuka. Jadi kegiatan pondok sekarang sudah tidak ada ya? Iya, sudah off. Fokus Iya, untuk fokus ujian ujian. saja. Nah, berarti harus betul-betul belajar ya, Iya, karena Ibu. sudah pondok sudah tidak ada kegiatan, berarti ulangannya harusnya bisa ya. Ya, amin. Sekarang terima kasih ya sudah mau datang memenuhi panggilannya Ibu hari ini. Iya Bu. Tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruangannya Ibu hari ini? Nggak tahu sih Bu. Nggak tahu. Iya. Jadi begini nak ya, Ibu lihat, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu kok kayaknya motivasi belajarnya lagi menurun ya. Terus Ibu dengar dari beberapa guru juga katanya di kelas itu kamu sering tidur, tugas-tugasmu banyak yang nggak dikerja, malah katanya kamu sering nggak masuk kelas seperti itu. Iya Ibu, sebenarnya
dari kemarin saya mau kesini membahas masalah ini, Bu. Tapi saya lihat Ibu masih sibuk. Jadi saya urungkan niat saya. Oh iya, memang kemarin itu Ibu agak sibuk karena Ibu ada lagi kegiatan PPG, jadi memang agak sibuk. Tapi sebenarnya sih kalau kamu sampaikan ke Ibu, kita akan bisa cari waktu yang tepat, waktu yang lowong untuk kita bisa ketemu seperti itu. Tapi nggak apa-apa sudah. Yang penting kan sekarang sudah bisa ketemu Ibu toh, sudah bisa bicara lah dengan Ibu. Terus pernah nggak sebelumnya melakukan konseling? Belum sih, Bu, baru ini. Baru pertama kali baru ini. pertama kali. Oke, kalau begitu Ibu sampaikan beberapa hal dulu ya Bu. tentang konseling yang akan kita lakukan. Jadi, konseling individu ini akan membantu kamu dalam menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Jadi dalam menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi sekarang ini, nanti kita akan membahas banyak hal, membicarakan banyak hal. Jadi Ibu nanti pasti akan bertanya banyak hal berkaitan dengan masalah yang kamu hadapi sekarang. Jadi nanti kita bersama-sama mencari titik masalahnya apa sih, kemudian kira-kira kondisi-kondisi apa yang akan kita rubah seperti itu. Nah, karena banyak hal yang harus kita bahas nanti, jadi Ibu berharap kamu nanti itu bisa berbicara terbuka, maksudnya apapun yang kamu rasakan sekarang itu, kamu bisa bicara semuanya, menceritakan semuanya. Oke. Nah, terus kamu tidak perlu khawatir karena Ibu itu diikat oleh kode etik. Jadi dalam kode etik itu Ibu itu harus menyimpan rahasia atau Ibu itu tidak boleh membocorkan apapun yang akan kita bicarakan dalam sesi konseling ini. Jadi Ibu tidak akan menyampaikan ke siapapun tanpa persetujuan kamu. Bisa? Bisa, Ibu. Terus begini, posisinya Ibu itu nanti hanya membantu kamu menemukan solusinya. Jadi yang menemukan solusi itu kamu sendiri sebenarnya, ya. Ibu. Kemudian sesi konseling kita hari ini kita akan lakukan kurang lebih 45 menit. Boleh lebih, boleh juga kurang, tergantung dari kondisi masalah nanti, masalah yang kamu hadapi nanti. Sudah siap kira-kira? Sudah, Ibu. Sudah siap? Siap. Oke, sekarang tadi kan Ibu sudah sampaikan kenapa Ibu panggil kamu hari ini, ya, karena Ibu perhatikan akhir-akhir ini motivasi belajar kamu lagi rendah nih. Coba sekarang kamu ceritakan masalahnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi akhir-akhir ini, Bu, saya merasa orang tua saya ini jarang memberi kabar ke saya, jarang menelpon. Dan saya merasa di situ orang tua saya tidak memperhatikan saya. Lalu saya berpikir kalau kenapa sih saya sekolah, seandainya kan semangat belajar dari orang tua saya itu tidak ada. Lalu saya merasa itu, Ibu, saya merasa kalau saya itu di sekolah, di kelas itu jarang masuk kelas. Terus saya memilih kalau masuk kelas pun saya lebih baik tidur daripada mendengarkan guru. Saya jarang mengerjakan tugas gitu. Jadi sekarang itu kamu merasa motivasi belajar kamu rendah karena kamu merasa orang tua kamu tidak memperhatikan kamu lagi. Seperti itu. Nah, sekarang
Misalnya nih, ibu punya skala nih, skala 1 sampai skala 10, di mana skala 1 itu motivasi belajar kamu lagi rendah, kemudian skala 10 motivasi belajar kamu lagi bagus. Ini kira-kira yang kamu rasa sekarang itu motivasi belajarmu itu berada di skala berapa? Motivasi belajar saya ada di skala 1. Skala 1. Nah, kamu bisa cerita nggak apa maksud dari skala 1 itu? Skala 1 itu yang saya merasakan di diri saya. Skala 1 itu adalah saya kekurangan saya merasa belajar saya itu kurang. Saya merasa di sekarang ini saya itu ngapain sih ibu saya ke sekolah, seandainya kan orang tua saya itu nggak memberi semangat belajar untuk saya. Terus saya tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, saya tidak mendengarkan guru saat ibu guru bapak atau ibu guru itu masuk ke kelas. Saya lebih baik tidur. Saya tidak mendengarkan apa bapak atau ibu guru sampaikan dengan pelajaran itu. Terus tugas-tugas itu jarang sekali saya kerjakan. Jarang kerja tugas, sering tidur di kelas. Malah saya sering tidak masuk di kelas. Sampai sering nggak masuk kelas seperti itu. Apakah untuk semua pelajaran seperti itu? Hampir semua. Hampir semua seperti itu. Nah, tadi kan katanya motivasi belajar kamu itu rendah karena merasa orang tua kamu nggak perhatian lagi sama kamu. Nah, sebenarnya kamu berharapnya orang tua kamu seperti apa sih? Berharap orang tua saya berharap orang tua saya itu memberi kabar menanyakan saya, menanyakan bagaimana nilai-nilai saya, bagaimana sekolah saya di sini, dan bagaimana kegiatan dan aktivitas saya di sini, apakah saya sehat atau tidaknya. Saya ingin diperhatikan, Ibu. Oh, maunya ditelepon, sering ditelepon seperti itu. Yang sering tidak menelpon itu, yang jarang nelpon itu ayah kah atau ibu? Dua-duanya, ayah dan ibu. Ayah sama ibu. Kalau boleh tahu, ayah sama ibu kerja di mana? Kalau ibu kerjanya di bank. Kalau ibu itu berangkatnya mulai jam 6, jam 7 itu sudah mulai berangkat, dan pulangnya pun malam. Kalau ayah itu dosen, jadinya kalau ayah itu lebih sibuk lagi karena sering keluar kota. Kalau pulang sering keluar kota, kadang 1 bulan itu sampai 3 kali. Dan jarang pulang. Jadi orang tuanya kamu itu memang sibuk ya? Iya, Ibu. Pernah nggak kamu berpikir karena orang tua kamu itu jarang telepon karena kesibukan mereka? Pernah, Ibu. Iya sih, Ibu, orang tua saya memang sibuk dari dulu. Saya merasa itu. Seperti itu. Terus coba misalnya nih, tadi kan kamu bilang katanya kamu itu motivasi belajarnya rendah karena merasa nggak diperhatikan orang tua nih. Nah, misalnya ada suatu keajaiban terjadi ini, nanti malam kamu tidur, kemudian kamu bangun besok pagi, tiba-tiba orang tua kamu nelpon kamu nih, menanyakan kabar kamu, menanyakan bagaimana aktivitas kamu sekarang. Kira-kira apa yang berbeda yang kamu rasakan sekarang? Saya akan giat dalam belajar lagi. Saya akan merubah diri saya lagi, Ibu.
Yang pastinya Ibu, saya akan lebih giat dalam belajar lagi, saya akan menekuni pelajaran-pelajaran lagi, saya akan berubah, saya akan mendengarkan Bapak Ibu guru saat saat mengajar, saya tidak tidur di kelas lagi, bahkan saya akan duduk di paling depan. Jadi nanti mau semangat lagi dalam belajar seperti itu. Oke, coba, apakah memang dari dulu semangat belajar kamu itu rendah? Coba kamu pikir lagi, kira-kira ingat-ingat lagi, kira-kira pernah nggak kamu punya motivasi belajar yang bagus walaupun orang tua kamu itu sebenarnya jarang telepon seperti itu? Dulu waktu kelas 10. Kelas 10, bagaimana waktu itu? Waktu itu orang tua saya juga memang jarang dikabari, tapi saya nggak berpikiran kalau orang tua saya itu jarang mengabari saya, biasa saja Ibu. Nah saya malah kalau saya berpikir kalau misalnya memang orang tua saya nggak telepon saya, saya malah berpikir, oh berarti saya yang harus telepon orang tua saya. Dan saya di situ malah semangat untuk belajar. Oh memang orang tua saya sibuk, berarti saya nggak harus memaksa untuk orang tua saya mengasih kabar ke saya. Saya pokoknya di situ kelas 10 saya rajin belajar, saya selalu mengerjakan tugas, bahkan nilai-nilai saya itu tinggi Ibu, dan guru-guru juga ngerasa kalau saya itu rajin dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar yang lainnya. Jadi begitu. Nah sekarang kalau misalnya untuk saat ini diterapkan kayak dulu lagi waktu kelas 10 itu, bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk bisa termotivasi lagi dalam belajar? Kalau dulu kan Ibu, walaupun gini kan dulu saya akan membuat jadwal daftar seharian apa saja yang harus saya lakukan. Kalau orang tua saya tidak telepon, saya akan beranggapan biasa saja. Kalau orang tua saya tidak telepon, saya yang akan telepon orang tua saya. Terus saya akan membuat daftar harian. Dulu saya sering buat daftar harian Ibu, untuk kegiatan sehari-hari, apa saja yang harus saya lakukan dan apa saja yang sudah saya lakukan. Saya centang, dan saya membuat saya membuat kata-kata motivasi. Saya memotivasi diri saya sendiri. Saya tulis motivasi itu di depan lemari. Sticky note Ibu, saya tulis di depan lemari. Sewaktu-waktu kalau saya bukan lengah dalam belajar, saya akan lihat motivasi itu. Oh seperti itu. Jadi bikin ada kayak kata motivasi ditempel di lemari begitu. Oke, kira-kira apa lagi yang kamu lakukan? Saya akan semangat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Saya akan duduk paling depan yang tadi saya bicara Ibu. Saya janji saya tidak akan tidur lagi di kelas. Oke. Terus ada lagi nggak kira-kira yang akan kamu lakukan? Itu aja sih Bu. Itu saja. Nah tadi kan kamu sudah sampaikan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa termotivasi kembali kan untuk dalam belajar. Kayak akan, kalau orang tua kamu nggak telepon, kamu yang akan telepon, bikin daftar kegiatan harian, kemudian membuat memasang kata-kata motivasi seperti itu. Nah kira-kira
siapa yang akan kamu sampaikan kalau kamu akan berubah seperti itu? Sahabat saya, Ibu. Sahabatnya. Sahabat saya itu selalu mendukung saya saat saya mungkin terlihat lemah dalam belajar. Sahabat saya itu selalu menyemangati saya, Ibu, setiap saat. Jikalau ada tugas-tugas, pasti saya selalu mengerjakan sama-sama dia. Terus kira-kira siapa lagi? Teman-teman saya, Ibu, di kelas. Teman-teman saya juga selalu menyemangati saya, mensupport saya. Teman-teman saya, Ibu, teman-teman saya itu selalu menyemangati saya, selalu memberi motivasi untuk saya agar bisa belajar sama-sama lagi. Terus siapa lagi yang akan kamu sampaikan? Teman-teman saya, Ibu, karena selama ini teman-teman saya yang selalu menyemangati saya. Bahkan teman-teman saya tahu kalau akhir-akhir ini saya seperti ini, Bu. Mereka selalu bilang semangat lagi untuk belajar, biar kayak dulu lagi gitu loh, Ibu, mengajak. Oke, baik. Ibu senang dengan semangatnya kamu. Ibu yakin kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Terima kasih, Ibu. Kira-kira Ibu, apakah saya masih bisa merubah nilai-nilai saya lagi? Ibu yakin masih bisa kan, masih ada berapa bulan ke depan toh untuk memperbaiki nilai. Tidak ada kata terlambat selama dalam kebaikan, selama kita mau berusaha. Terus kira-kira kapan kamu mau mulai melakukannya? Saat ini, Bu. Saat ini? Iya. Hari ini juga bisa mau melakukan. Oke, baik. Lebih cepat lebih baik ya. Gini, nah dari tadi kan kita sudah bicara tentang permasalahan kamu, terus kamu sudah menemukan solusi-solusi yang akan kamu lakukan untuk bisa termotivasi lagi dalam belajar. Nah, kalau Ibu kasih skala lagi, skala 1 sampai 10, keinginanmu untuk berubah menjadi yang tadinya motivasi belajar kamu rendah menjadi motivasi belajar yang baik, berada di skala berapa? Sekarang berada di skala 5. Skala 5. Coba bisa nggak kamu menjelaskan skala 5 itu maksudnya apa? Saya akan merubah diri saya lagi. Saya akan mengerti tentang ayah dan ibu saya, kenapa kalau nggak telepon tuh kenapa. Saya sadar, Ibu, kalau orang tua saya kerja itu kan buat saya juga. Jadi saya tuh harus mengerti, oh berarti saya di sini harus lebih berarti kalau misalnya ayah ibu saya tidak menelpon, berarti saya di situ saya yang harus menelpon duluan, menanyakan kabar mereka duluan, dan saya harus bisa lebih dewasa lagi daripada sebelumnya. Bagus. Baiklah kalau begitu. Nah, Ibu rasa kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu rencanakan tadi ya. Baik. Ibu yakin kamu bisa menjalankan apa yang sudah kamu buat tadi, komitmen apa yang kamu sudah buat tadi. Jadi nanti di luar pertemuan kita hari ini, Ibu akan tetap mengobservasi ya, apakah komitmen yang kamu sudah buat tadi itu berjalan sesuai dengan harapan kamu. Terus Ibu juga berharap nanti kamu juga mengobservasi diri kamu sendiri, apakah komitmen-komitmen yang kamu buat tadi itu bisa kamu jalankan ya. Kalau bisa, kalau perlu kamu minta tolong ke
sahabatmu atau teman-temanmu untuk mengobservasi kamu, apakah komitmen yang kamu buat tadi itu bisa berjalan seperti itu. Baik, kamu kan tadi sudah menemukan solusi-solusi yang akan kamu lakukan nantinya ya. Jadi supaya tidak lupa dengan komitmen yang sudah kamu buat tadi, Ibu mau meminta kamu untuk menulis kembali supaya nggak lupa seperti itu. Bisa ya? Oke, silakan tulis. Bisa nggak nulis seperti itu? Bisa pakai alas. Sudah? Oke. Coba kamu baca kembali apa yang sudah kamu buat, komitmen apa yang sudah kamu buat. Saya akan menelpon orang tua jika orang tua saya tidak sempat menelpon saya. Yang kedua, jadi saya akan membuat daftar agenda kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, saya akan duduk di bangku paling depan pada saat belajar agar saya bisa fokus dan tidak mengantuk. Yang keempat, saya tidak akan menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas. Yang kelima, saya akan langsung bertanya pada guru jika ada pelajaran yang saya tidak tahu. Dan yang terakhir, saya janji saya tidak akan tidur di kelas lagi seperti waktu itu sebelumnya. Bagus, alhamdulillah. Jadi tadi kan kita sudah bicara banyak nih, terus kamu sudah tulis, menemukan solusinya, sudah menulis lagi solusi yang akan kamu lakukan nantinya. Jadi ibu rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Baik Ibu, saya berterima kasih sama Ibu karena bisa membantu saya lebih lega lagi daripada sebelumnya. Saya kira itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu yang bisa memanggil saya ke sini. Saya senang Ibu, saya dipanggil karena saya juga sebelumnya mau cerita ke Ibu. Saya pamit masuk ke kelas dulu ya Ibu. Iya, terima kasih juga ya sudah mau datang memenuhi panggilannya Ibu. Iya Ibu. Oke. Semangat ya belajarnya. Ya.